Bisa kita mulai Pak Artari? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati calon Hakim Agung Kamar Perdata. Ya, atas nama Saudara Dr. Haji Haswandi SH.SE MPum MM. Betul ya Pak? Sehat ya Pak Haswandi? Benar pimpinan. Baik. Dari tadi kita pidana terus nih Pak. Ini baru Pak Haswandi Perdata nih. Serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir dalam uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 baik secara fisik maupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu perkenanan kami membuka uji kelayakan calon Hakim Agung ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Haji Haswandi SH.SE MPum MM dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Perdata atas kesediaan memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Alokasi waktu uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung paling lama 60 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok makalah yang Bapak buat kemarin. Kemudian pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 3 menit, yang pelaksananya diatur oleh pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami. Untuk mempersingkat waktu, kami silahkan Saudara calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya selama 10 menit. Kami persilahkan. Izin buka masker pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat Komisi 3 DPR RI, Bapak Ibu para anggota Komisi 3, bersama ini saya akan menyampaikan pokok-pokok daripada makalah saya, yang mana berdasarkan pencabutan judul pada hari Jumat yang lalu, dan kemudian langsung dibuat makalahnya di sini. Kami mendapat judul permasalahan hukum permohonan eksekusi sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde khususnya terhadap putusan kuasi yudisial. Berikut kami akan sampaikan ringkasan daripada makalah kami tersebut. Bahwa eksekusi berada di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri di mana perkara tersebut diputus, kecuali jika objek eksekusi tersebut berada di wilayah hukum pengadilan negeri lain, maka pelaksananya dapat didelegasikan kepada Ketua Pengadilan di mana objek eksekusi tersebut berada. Walaupun eksekusi merupakan mahkota daripada Ketua Pengadilan dan merupakan tolak ukur keberhasilan pengadilan dalam menangani suatu kasus perkara perdata, ternyata tingkat keberhasilannya belum mengembirakan. Karena banyak eksekusi yang pelaksanaan tertunda, gagal, dan sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Kegagalan pelaksanaan eksekusi tersebut tidak hanya terhadap putusan pengadilan saja, tetapi angka kegagalan tersebut akan semakin membengkak jika diperhitungkan dengan kegagalan pelaksanaan eksekusi putusan dari lembaga kuasi yudisial
baik itu putusan dari BPSK, Komisi Persaingan Usaha, Komisi Informasi, atau putusan arbitrase yang juga merupakan kewenangan pengadilan di dalam pelaksanaannya. Kegagalan atau ketidakberhasilan tersebut selain disebabkan oleh faktor internal pengadilan seperti putusan yang tidak bersifat kondemnator, objek eksekusinya tidak jelas batas-batasnya, kurang pengetahuan dan jumlah jurusita yang bertugas di lapangan, pengajuan keberatan oleh termohon eksekusi, serta belum adanya pedoman atau petunjuk pelaksanaan eksekusi yang baku, atau undang-undang yang dapat melindungi petugas eksekusi, serta sanksi terhadap oknum yang menghalangi pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terkendalanya pelaksanaan eksekusi juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar pengadilan, seperti adanya halangan dari pihak termohon untuk masuk ke dalam objek eksekusi guna membacakan penetapan eksekusi tersebut, atau objek eksekusi tiba-tiba dikuasai oleh kelompok tertentu. Berbagai faktor tersebut di atas menyebabkan banyaknya eksekusi tidak dapat terlaksana secara efektif yang pada pokoknya menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan menjadi berkurang. Pelaksanaan eksekusi yang efektif dan efisien merupakan pelaksanaan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Pelaksanaan eksekusi ini juga merupakan langkah terakhir dari suatu proses berperkara di pengadilan, serta merupakan harapan masyarakat sebagai wujud dari tujuan penegakan hukum sebagai dikemukakan oleh Gustav Rabbruch, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Gagalnya pelaksanaan eksekusi tidak hanya disebabkan pengaruh situasi di lapangan, tetapi juga disebabkan karena putusan yang dibuat hakim pemutus tidak bersifat kondemnator, tetapi bersifat deklarator atau konstitutif. Proses beracara yang panjang juga menyebabkan terkendalanya pelaksanaan eksekusi, seperti masuknya keberatan dari pihak berperkara atau dari pihak ketiga, yang sebenarnya hanya untuk mengulur waktu dan menggagalkan pelaksanaan eksekusi. Pada pelaksanaan putusan kuasi yudisial, maka masuknya perlawanan atau keberatan terhadap putusan lembaga kuasi yudisial juga harus dipertimbangkan secara sangat selektif sebagai sarana penangguhan eksekusi. Artinya masuknya perlawanan para pihak ke pengadilan, baik ke pengadilan negeri untuk perkara BPSK dan Komisi Informasi Publik, maupun putusan ke pengadilan niaga untuk putusan KPPU, seharusnya tidak serta-merta menangguhkan atau menjadi terhalangnya pelaksanaan eksekusi. Apabila pengadilan pada tingkat pertama dalam putusannya menolak perlawanan atau keberatan dari pihak yang berperkara dan mengeluarkan putusan lembaga kuasi yudisial, maka seharusnya putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut harusnya bersifat final dan mengikat, serta harusnya tertutup untuk melakukan upaya hukum ataupun kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali jika putusan pengadilan tingkat pertama tersebut mengabulkan perlawanan atau keberatan pihak yang berperkara dan membatalkan putusan lembaga kuasi yudisial. Maka hanya inilah yang dapat dibuka upaya hukum ke Mahkamah Agung seharusnya, baik berupa kasasi tanpa harus banding ke pengadilan tinggi. Selain itu, kendala yang bersifat eksternal yang menjadi terhalangnya pelaksanaan eksekusi ada penguasaan objek perkara yang secara tiba-tiba oleh kelompok tertentu, yang kebanyakan dikoordinir oleh termohon eksekusi. Berkaitan dengan hal ini sangat dibutuhkan jumlah petugas keamanan yang cukup untuk mengamankan objek perkara dari pihak tertentu, serta pengamanan terhadap petugas pengadilan. Kenyataannya yang sering ditemui di lapangan adalah protap dan pemahaman yang tidak sama antara petugas keamanan dengan petugas pengadilan. Untuk itu, penulis mengusulkan kiranya Mahkamah Agung membentuk suatu unit setingkat eselon 2 di bawah kepanitraan Mahkamah Agung
yang khusus menangani pelaksanaan eksekusi di seluruh Indonesia. Sehingga pelaksanaan eksekusi tidak lagi menjadi beban dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Dengan demikian, Ketua Pengadilan akan lebih fokus mengurus masalah teknis dan manajemen perkara. Sehingga diharapkan pengadilan-pengadilan di Indonesia dapat melahirkan putusan-putusan yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Unit eksekusi ini juga harus diperkuat dengan membentuk satuan Police Justice yang berfungsi sebagai pengamanan pelaksanaan eksekusi di bawah koordinasi kepolisian atau Polri, dan sekaligus juga berfungsi sebagai pengaman sarana dan prasarana pengadilan serta pengaman daripada persidangan pengadilan. Oleh karena itu perlu revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau pembentukan peraturan perundang-undang yang baru guna mengakomodir hal tersebut di atas, yang sekaligus juga memuat sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak berperkara yang justru menghalangi pelaksanaan eksekusi tersebut. Sebelum terrealisasinya hal tersebut di atas, maka untuk mengantisipasi banyak pelaksanaan eksekusi yang hanya jalan di tempat sebagaimana saat ini, maka Mahkamah Agung seharusnya membuat suatu petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan eksekusi dengan memperhatikan kendala-kendala yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, serta mengadakan MOU dengan institusi terkait. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis memberikan saran. Pertama, Mahkamah Agung perlu membentuk suatu unit kerja di bawah kepanitraan Mahkamah Agung yang khusus menangani pelaksanaan eksekusi di seluruh pengadilan di Indonesia. Sehingga pelaksanaan eksekusi tidak lagi menjadi beban dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Dengan demikian, Ketua Pengadilan dapat lebih fokus mengurus masalah teknis dan manajemen perkara. Sehingga dengan demikian diharapkan pengadilan di seluruh Indonesia dapat melahirkan putusan yang berkualitas. Kedua, Mahkamah Agung perlu diperkuat dengan satuan Police Justice untuk mendukung pelaksanaan eksekusi yang sekaligus juga berfungsi sebagai pengamanan sarana dan prasarana pengadilan serta pengamanan daripada persidangan. Ketiga, Mahkamah Agung perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR RI untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang ada atau membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang mendorong pelaksanaan eksekusi secara cepat, tepat, sederhana dan biaya murah, yang sekaligus memuat sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak berperkara yang menghalangi pelaksanaan eksekusi. Demikian Bapak Pimpinan, ringkasan daripada makalah yang telah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pas tepat 10 menit. Saudara calon Hakim Agung, ada beberapa pertanyaan dari pimpinan sebelum kita lempar ke kawan-kawan fraksi POKSI terkait dengan permasalahan eksekusi yang selama ini selalu menjadi sorotan masyarakat yang masuk ke Komisi 3. Ada beberapa kasus yang sudah menang bahkan sampai inkrah, sampai PK, tetapi masih tetap juga tidak bisa dilakukan eksekusi. Mestinya kasasi saja kan sudah inkrah itu, tapi masih menunggu lagi hasil PK. Kemudian PK ada lagi gugatan pihak ketiga, masih menunggu lagi, menunggu dan menunggu lagi. Nah, ini kan disampaikan ada biaya murah, cara tepat, dengan adanya unit khusus. Apakah selama ini tidak ada aturan, Pak, terkait dengan eksekusi? Kenapa kok perlu ada unit khusus untuk eksekusi ini? Berarti kan memang benar bahwa lembaga peradilan kita sangat susah mengeksekusi suatu kasus apabila ada hal-hal seperti ini. Tidak ada aturan yang
yang bisa mengikat, padahal suatu putusan itu kan mestinya sudah mengikat demi hukum. Nah, ini mohon dijelaskan terkait ius constitutum dan ius constituendum saat ini dan bagaimana ke depannya terkait dengan eksekusi. Demikian Pak dari pimpinan. Kita mulai dari fraksi. Ya, kita mulai dari Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pak kiri Pak Aswandi. Siap. Pak Aswandi, calon hakim agung yang kami hormati, kami membaca dengan utuh makalah ini dan tentu seperti tadi disampaikan pimpinan, ini menjadi concern semua kami di Komisi 3, terutama tentang perkara-perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap tapi gagal dieksekusi dengan tadi penjelasan-penjelasan itu. Beberapa waktu lalu, waktu rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung juga disampaikan bahwa ada sekitar 43% total perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dieksekusi dengan beragam alasan, termasuk alasan tadi yang disebutkan calon tentang putusan yang tidak bisa atau tidak efektif untuk dieksekusi. Padahal Pak Aswandi, kalau pengadilan ini kita gambarkan seperti pertandingan final sepak bola, ada 3 peristiwa yang dinanti-nanti publik penonton itu, baik di dalam stadion maupun di luar stadion atau di rumah yang menonton. Sama dengan persidangan terbuka untuk umum, berarti semua melihat. Pertama adalah ketika gol tercetak, maka sang wasit meniup peluit, kegembiraan luar biasa. Yang kedua, ketika pertandingan telah berakhir, wasit juga meniup peluit tanda berakhir, maka jelas siapa juaranya. Tibalah waktunya untuk menerima piala, tapi piala tak diserahkan. Ini adalah pekerjaan rumah yang besar sekali. Angka 43% itu besar sekali. Jika Pak Aswandi menjadi hakim agung yang telah memberi gagasan dalam makalah ini, kami memberi apresiasi gagasan ini. Sebelum mengubah undang-undangnya adalah meminta Mahkamah Agung untuk membentuk unit khusus pelaksanaan eksekusi, tidak lagi diserahkan kepada ketua pengadilan tapi langsung dibawa ke paniteraan perdata di Mahkamah Agung. Sekarang Pak Aswandi berada di situ. Pertanyaan saya adalah, apakah pikiran Bapak dalam makalah ini telah dijalankan atau sedang dipikirkan atau sudah disusun untuk itu tapi belum ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga jika Bapak terpilih menjadi hakim agung, ini tinggal dijalankan? Jika itu yang terjadi, saya memberi catatan positif dan baik untuk pikiran Bapak di soal ini. Yang kedua, tentang police justice. Untuk kali pertama kita dengarkan di tempat ini. Pertanyaan saya adalah, apakah nanti Pak Aswandi jika menjadi hakim agung akan berkomunikasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membentuk police justice tadi, karena di lapangan memang eksekusi itu membutuhkan pengamanan yang cukup besar dari teman-teman kepolisian. Itu saja pertanyaan saya. Kami menaruh harapan besar kepada Pak Aswandi jika menjadi hakim agung, menyelesaikan semua kasus-kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, agar rasa keadilan menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Naik dulu Bib sebentar ke PDIP dulu. Ya. Sudah siap belum? Terima kasih pimpinan. Yang
saya hormati pimpinan beserta anggota, calon hakim agung yang saya hormati. Pak Aswandi ini di Payakumbuh lahir, Pak, ya? Benar. Payakumbuh. Nanti ada kaitannya soalnya. Bapak ini punya 4 orang anak. 1 itu advokat, Pak, ya? Punya kantor sendiri, Pak. Nanti ditanya, Pak. Advokat baru 6 bulan, Pak. Maksudnya nanti dijelaskan, takutnya teman-teman nyangka ada yang punya advokat juga soalnya, Pak. Siap. Punya kantor advokat, udah berpraktek, Pak, lama, Pak. Nah, kemudian, Pak, Bapak di sini mengatakan ada perkara yang ditangani cukup hebatlah namanya ini, perkara Pak Anas Urbaningrum dan Pak Freddy Budiman. Nanti tolong diangkat ya, Pak, ya. Siap. Berikutnya saya senang ini, Bapak ini anak atau adik asuhnya Dr. Rahmi yang hakim agung juga, Pak. Pastinya pertimbangan-pertimbangan putusannya mungkin belajar dari Dr. Rahmi mantap-mantap lah. Saya ingin tanyakan gini, Pak, bagaimana Bapak menjaga kemandirian dan menciptakan putusan yang adil, termasuk juga bagaimana melaksanakan pembaharuan baik sistem maupun kinerja kalau Bapak terpilih menjadi hakim agung. Saya ini mantan pengacara, Pak. Kalau lihat Bapak yang sidang, saya itu senang. Karena apa? Karena alur pikirnya runtut. Aspek formil, material, bahkan juga fakta-fakta hukum sampai dengan elemen-elemen yang terkait derivatif turunannya, Pak. Nah, untuk menjadi iudek iuris tentunya beda, Pak. Kemarin Bapak hebat sekali waktu di iudek fakti. Nah, untuk di iudek iuris kan tentunya Bapak belajar juga yang terkait dengan politik hukum. Nah, Bapak mengatakan penemuan hukum itu ada dasar dan batasan. Batasannya batasan atas, etika dan moral. Kalau saya pribadi menganggap bicara hukum sudah termasuk etika dan moral di dalamnya. Nah, batasan bawahnya adalah hukum atau peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya, kenapa yang Bapak katakan ruang antara batas atas dan bawah ini adalah ruang untuk hakim melakukan penemuan hukum, bukan untuk hakim menemukan keadilan dan kemanfaatan hukum. Berikut mengenai sekolah, Pak. Bapak udah sekolah hukum, doktor, Bapak sekolah ekonomi juga, Pak. Motifnya apa ini, Pak? Ya, diangkat, Pak, biar kami tercerahkan. Rekomendasi ini dipaksa atau tidak ini? Rekomendasinya jagoan semua, Pak. Buya, Pak. Buya. Kemudian Ketua Kamar Perdata. Ini jagoan-jagoan semua ini. Nanti diceritakan, Pak, ya, bagaimana Bapak bisa dapat. Berikutnya, bagaimana menurut Bapak konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti apa? Kemudian, apa iya tujuan hukum, tujuan peradilan itu untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan, bukan justru kemanfaatan hukum itu sendiri, Pak? Berikutnya, mengenai politik hukum. Menurut Bapak itu, hukum produk politik bukan? Hukum bergantung sama kekuasaan bukan? Hukum terpengaruh dengan konfigurasi politik bukan? Kaitannya bagaimana dengan praktek yang ada sekarang, Pak? Dan kalau Bapak menjadi hakim agung, walaupun ini perdata, apa yang bisa Bapak perbuat? Mengenai pertanahan, Pak, Mahkamah Agung waktu saya di Komisi 2, kita mau cabut urusan tanah, nggak usah urusan Mahkamah Agung. Hakimnya pada teriak, kenapa 70% daging itu, Pak, di tanah, Pak? Urusan-urusan tanah itu seksi, Pak Arsul. Nah, saya ingin tahu, Pak, sepakat tidak, Pak? Masalahnya itu bukan ketidakpastian hukum. Masalahnya ada di hulu, Pak, tata ruang dan bidang tanah yang belum tersertifikatkan. Jadi kalau Bapak bicara macam-macam, enggak, masalah tanah itu sederhana, Pak. Kalau Bapak jadi hakim perdata, hakim agung perdata, solusi apa untuk menyelesaikan masalah ini? Ya,
Berikutnya sedikit Pak, dua pertanyaan lagi. Satu aja. Bapak ini orang Sumbar. Orang Sumbar cadia-cadia Pak. Nah, tapi saya katakan gini Pak, jalan tol Pekanbaru Dumai udah jadi. Tapi jalan tol Padang Pekanbaru baru 4 kilo Pak. Urusannya sama ini, sengketa tanah. Kalau Bapak jadi Hakim Agung, bisa selesai nggak 5 tahun? Nah, berikutnya Pak. Udah Penyelesaian sengketa tanah maksudnya. terakhir. Pak Ketua, terakhir. Problem tanah itu sangat kompleks. Pak Aswandi, Bapak ini punya prestasi luar biasa. Kadang dikatakan Pak Adis, Pak, ada orang kita sudah menang di PT UN, sah milik kita Pak, sampai kasasi sampai PK. Tiba-tiba kita upaya hukum lagi, gugatan perdata perbuatan melawan hukum, kita kalah sampai PK juga Pak. Kemudian ada laporan polisi lagi di objek yang sama Pak, kita SP3 kita menang Pak, tapi tiba-tiba ada yang namanya kepailitan, aset kita masuk ke budel pailit Pak. Semuanya ini 8 kali 4 kali 4 16 perkara, masuknya ujungnya MA semua Pak. Kalau Bapak jadi Hakim Agung, bisa nggak cari solusi supaya model begini tidak kejadian lagi Pak? Masih boleh? Satu lagi. Terima kasih Pak Arteri, cukup. Nah, ya nanti kasihan yang lain nggak kebagian pertanyaan. Boleh. Yang paling penting nanti 5 tahun bantu itu supaya jalan tol jalan, Pak. Ya. Kemudian ya PKS silakan. Izin Padang ya, Pak Dim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu. Mbak kabonya udah Haswandi. Siap. Padang mabuk nih. Ambo baca liat lah dulu. Iya. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati dan anggota, calon hakim yang saya hormati, yang mulia. Saya lihat Bapak ini banyak penggemarnya, saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang padat. Kalau menyimak rekam jejak udah kita, saudara kita, ya, ada yang menarik dan membuat kita penasaran Pak. Apa yang membuat jadi penasaran? Pada tahun 2015, saudara menyidangkan perkara Hadi Purnomo, berkelas tuh Pak, dan memutuskan bahwa penyidik independen yang diangkat KPK ya tidak sah, sehingga berimbas pada penyidikan kasus Hadi Purnomo yang harus dihentikan. Betul ya Pak? Pada kesempatan lain ada juga menyidangkan perkara Andi Malarangeng ya, dan Anas Urbaningrum. Oh, ini nama-nama berkelas nih Pak. Hebat Bapak, nggak diserang dari kiri kanan aja udah hebat itu Pak. Pasti tekanan juga kuat. Pada dua perkara tersebut, penyidik kebanyakan bukan berasal dari Polri, ya. Namun pada perkara tersebut saudara menganggap penyelidikan dan penyidikan sah, sehingga menjadi dasar untuk mengadili. Dalam kesempatan itu tentu saya tidak mau mempertanyakan atau mengoreksi putusan hakim. Itu bukan wilayah saya Pak, itu wilayah hakim. Namun saya ingin mendapat pandangan saudara yang mulia, calon hakim. Apakah menurut saudara seorang hakim itu akan mungkin memiliki sikap yang berbeda pada dua situasi kasus yang sama? Nah gitu. Apa yang dapat menjadi alasan perbedaan sikap tersebut? Saya pikir yang mulia Pak Haswandi bisa menjelaskan dengan baik. Semoga mendapat perhatian kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar. Ya, yang mulia. Ya. Kasih pimpinan. Pak calon Hakim Agung. Ya, isi Pak. Ini laporan dari masyarakat sipil Pak. Bapak pernah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial soal memutus perkara PK di atas PK.
yang diajukan oleh PT Geodipa Energi, yang mana dalam hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Mahkamah Agung dituntut untuk mewujudkan konsistensi putusan. Bagaimana jika ada perkembangan hukum yang menuntut perubahan putusan yang berpengaruh kepada konsistensi putusan tersebut? Terima kasih. Selanjutnya fraksi PKB. Lewat? Ada? Habis ini, Bib. Yang saya hormati Pak Aswandi, ini saya memberi umpama atau mencontohkanlah, misalkan dalam sebuah kasus ada seorang hakim yang dia memiliki beda pendapat dengan hakim mayoritas yang ketika sedang memutuskan sebuah perkara. Ya, atau biasa kita sebut dissenting opinion. Nah, kita kan juga pasti tahu bahwa yang namanya hakim kan tetap masih manusia dan pasti akan potensi terjadi kekhilafan pasti ada. Nah, ketika Bapak dalam posisi seperti itu, misalkan Bapak menjadi salah satu orang yang kemudian memiliki beda pendapat atau pandangan dengan hakim mayoritas yang lain, sikap Bapak bagaimana? Itu saja, Ketua. Terima kasih. Selanjutnya Gerindra. Ya, terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3. Karena sudah banyak diulas oleh rekan-rekan, saya sedikit menambahkan saja penekanan terkait putusan di Kamar Perdata di bidang perdata yang ada kesulitan untuk dieksekusi, Pak. Pada faktanya di lapangan kami sering menemukan sudah ada putusan tiba-tiba hanya dengan surat panitera pengadilan negeri setempat enggan melaksanakan ya pelaksanaan putusan. Jadi saya pikir saya pengen tahu juga ya konsep Bapak soal pelaksanaan eksekusi putusan ini, maksimalisasi tadi sebagaimana juga didorong Pak Hinca Panjaitan. Terima kasih. Selanjutnya Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Di sebelah kiri Pak Aswandi. Yang saya hormati Pak Aswandi, calon hakim agung. Karena ini Kamar Perdata, kita akan tanyakan terkait dengan perdata. Di sebuah negara hukum tentu kita berharap lembaga peradilan adalah tempat untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini terkait dengan perdata. Tentunya kita berharap juga idealnya putusan dari pengadilan itu bisa diterima seluruh pihak karena mereka mencari keadilannya di pengadilan. Tapi kan dalam prakteknya selama ini kita melihat begitu banyaknya pihak yang bersengketa melalui pengadilan itu selalu tidak pernah merasa puas meskipun sudah putusan tingkat akhir. Mungkin juga karena kualitas putusannya itu masih banyak yang meragukan. Pertimbangan-pertimbangannya masih bisa didebat lagi, masih bisa dipertanyakan lagi. Sementara kalau misalnya putusannya itu pertimbangannya sangat kuat, ya legal reasoningnya kuat, tidak ada celah untuk ada bantahan, itu mungkin saja bisa membuat semua orang menerima apapun hasil keputusannya. Nah, sebagai calon hakim agung, menurut saudara calon, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai hakim agung untuk mencapai posisi yang ideal itu, menjadikan putusan dari pengadilan dapat diterima oleh semua pihak. Seperti tadi Bang Hinca menganalogikan sebuah pertandingan sepak bola. Kalau tadi kaitannya dengan eksekusi, kalau ini kaitannya dengan fair trial, fair play. Ya, semua orang ketika sudah wasit sudah membunyikan peluitnya terakhir, penyerahan piala, everybody happy karena sadar bahwa putusan itu adalah putusan yang seadil-adilnya. Nah, apa yang bisa dilakukan
oleh seorang hakim agung untuk bisa mewujudkan itu. Yang kedua, saat ini pemerintah sedang merumuskan kitab hukum acara perdata. Saat ini kan hukum acara perdata kita tersebar di berbagai tempat, ya. Ada di HIR, ada di RGB, ada di RV, bahkan di hukum materialnya di BW dan Wetbook Van Kophandel pun juga ada juga sekelumit beberapa hukum acara. Nah, kalau bicara soal hukum acara yang baru gitu misalnya, kan memang persoalan utama adalah soal kodifikasi, belum ada kodifikasi. Kalau itu sudah pasti jadi masalah. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah, jika nanti ada rumusan kitab hukum acara perdata yang baru, selain melakukan kodifikasi dan pembaharuan terhadap perkembangan hukum, apakah perlu juga ada satu perubahan yang fundamental terkait dengan hukum acara kita yang selama ini menjadi hambatan ketika pengadilan memproses hukum perdata, ya, untuk hukum acara perdatanya. Jadi perubahan mendasar. Kalau menurut saudara calon itu yang saat ini pun tinggal dikodifikasi saja dan dilaksanakan itu tidak ada hambatan, ya berarti cukup itu tinggal ditambah-tambahkan saja. Tapi kalau ternyata ada hambatan yang mendasar, kira-kira perubahan mendasar apa yang dibutuhkan dalam hukum acara perdata yang mungkin nanti akan dikodifikasi ke depannya. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik, Nasdem sudah, PAN tidak ada, P3 tidak ada. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara calon hakim agung untuk menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan Komisi 3. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, izin menjawab. Pertama berkaitan dengan masalah eksekusi yang kami tulis di makalah, di mana eksekusi ini pada saat ini memang belum maksimal. Ada beberapa kendala. Pertama, kendala itu adalah kendala di sistem. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa eksekusi itu merupakan kewenangan daripada ketua pengadilan. Sementara dalam praktek ketua pengadilan itu mempunyai tugas dan wewenang yang banyak sekali. Mulai dari masalah pembinaan teknis, kemudian manajemen perkara, kemudian zona integritas, akreditasi, reformasi birokrasi merupakan suatu tanggung jawab yang berada di tampuk pimpinan semua. Nah, ditambah dengan tugas yang berkaitan dengan eksekusi. Sehingga seorang ketua pengadilan itu saya lihat secara praktek tidak fokus di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Dan inilah yang harus kita perbaiki sistem ini. Sekaligus menjawab tadi pertanyaan daripada Pak Taufik Basari, di mana dalam sistem hukum acara perdata kita nanti hal-hal yang seperti ini harus kemudian merupakan bagian daripada perubahan daripada hukum acara perdata kita. Kita lihat di dalam kode etik disebutkan bahwa ketua pengadilan hakim itu adalah tidak boleh merangkap sebagai eksekutor. Dalam Undang-Undang Peradilan Umum juga demikian. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga demikian. Tetapi kenyataannya ketua pengadilan itu adalah hakim. Dan di dalam hukum acara perdata dia adalah eksekutor gitu. Jadi kontradiksi antara aturan di satu sisi dengan hukum acara perdata di satu sisi. Nah, ini saya kira hal yang perlu kita ke depan yang harus kita perbaiki gitu. Sehingga ketua pengadilan itu karena berkaitan dengan eksekusi ini adalah masalah yang berat, sebaiknya nggak usah diberikan kepada ketua pengadilan lagi.
inilah jalan pikiran saya, kita buat satu unit khusus yang memang fokus untuk melaksanakan aturan ini. Dan saya berpikir karena ini masalah teknis mungkin lebih fokus berada di bawah kepaniteraan Mahkamah Agung. Nanti kita tinggal tarik hakim-hakim yang berpengalaman di pengadilan negeri, hakim-hakim senior yang kemudian bisa menjadi penelaah daripada eksekusi ini. Sehingga kendala-kendala yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Inca 43%, itu kemudian bisa kita kikis, bisa kemudian kita perkecil presentasenya. Karena sudah ada tim yang khusus membidangi dan kemudian melakukan penelaahan terhadap permohonan-permohonan eksekusi itu. Sehingga kemudian eksekusi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian berkaitan dengan tugas-tugas seperti tadi, adanya unit khusus tadi seperti sudah saya jelaskan, dan ini tentu harus didukung oleh satuan keamanan. Praktek selama ini di lapangan di dalam pengamanan ini juga agak rumit. Walaupun pengadilan misalnya sudah berkoordinasi dengan petugas kepolisian, kemudian juga sudah disiapkan pasukannya oleh kepolisian, tetapi pada hari yang sama ternyata terjadi kerusuhan di tempat lain, terjadi demonstrasi, sehingga kemudian pasukan yang tadi dipersiapkan untuk eksekusi terpaksa dikirim untuk menanggulangi keadaan-keadaan yang terjadi tiba-tiba ini. Akibatnya eksekusi juga menjadi tertangguh. Nah, tetapi kalau seandainya kita membuat sebuah memang unit police justice yang memang khusus untuk menangani proses-proses eksekusi serta untuk proses-proses kepentingan keadilan dan persidangan, saya kira ini bisa diatasi. Nanti secara teknis apakah nanti akan pasukan ini berada di pengadilan atau Mahkamah Agung, ataukah ini akan ada di Polres, Polda dan sebagainya, itu hanya masalah teknis saya kira. Tetapi konsepnya ini harus ada unit khusus ini gitu. Sehingga pada saat eksekusi membutuhkan tenaga-tenaga keamanan, ini kemudian bisa langsung datang. Sama seperti misalnya kayak BNPT punya pasukan, lalu kemudian dari Brimob punya. Nah, unit untuk pelaksanaan putusan pengadilan mungkin perlu dibuat di setingkat Polda misalnya, atau di Polres, sehingga kemudian pasukan ini betul-betul hanya khusus untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak seperti sekarang ini, kita dibantu oleh kepolisian, ada sabara, tetapi seperti tadi, pada saat kemudian di waktu yang sama terjadi kerusuhan di tempat lain, pasukan ini bisa ditarik ke sana, sehingga eksekusi menjadi tidak jadi atau terhalang. Ini salah satu hal yang memang menjadi pikiran juga bagi saya untuk membuat satu unit police justice. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan daripada Pak Asteria Dahlan. Ateria, Pak Teria, baik Pak, siap. Bubur merah, bubur putih itu Pak. Berkaitan dengan adanya kasus Anas Urbaningrum, kemudian Freddy Budiman. Nah, di dalam kasus Freddy Budiman ada satu hal yang kemudian menjadi hal yang menarik bagi saya, gitu. Di mana seorang Freddy Budiman ini bisa mengimpor ekstasi 1 kontainer lebih kurang 1,5 juta butir dari balik tembok penjara ke Cina. Berarti di sini sudah tidak ada lagi perlunya tembok batas. Sementara kita tahu bahwa tujuan daripada dibuatnya lembaga pemasyarakatan ataupun penjara itu dulunya adalah untuk memisahkan orang baik dengan orang jahat.
Orang baik ada di luar penjara, orang jahat ada di dalam penjara. Dikasihlah tembok yang tinggi. Tetapi kenyataan pada hari ini, tembok itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan batas negara pun bisa ditembus. Oleh sebab itu, pada saat itu saya berpikir, ini harus dibuat tembok baru yang tidak bisa kemudian ditembus. Saya lihat di KUHP, ada pasal 10 KUHP yang memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan. Saya lihat pasal berikutnya, ada pasal 30 KUHP, di mana hakim dibolehkan menjatuhkan dan mencabut hak-hak tertentu daripada terpidana. Tetapi karena KUHP ini dibikin di abad 19, yang mana telekomunikasi waktu itu masih belum berkembang, sehingga mungkin pembuat undang-undang pada saat itu belum terpikirkan bagaimana kemudian mencabut hak mempergunakan alat komunikasi. Maka disinilah saya kemudian berpikir, maka dalam kasus Freddy Budiman ini saya menjatuhkan putusan mencabut hak komunikasi daripada hak mempergunakan alat komunikasi daripada Freddy Budiman, supaya dia tidak lagi bisa mengimport ekstasi atau melakukan kejahatan yang lain-lain dari balik tembok penjara. Lalu pertanyaan berikutnya tadi, kenapa kok ada batas atas dan ada batas bawah? Batas atasnya itu kok etika dan moral, dan batas bawahnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Artinya, seorang hakim dalam membuat suatu penemuan hukum tidak bisa begitu saja mengatakan, oh saya melakukan penemuan hukum, asal ada hal baru saya menemukan penemuan hukum. Itu tidak bisa. Harus ada hal yang sangat mendasar. Salah satunya etika dan moral. Inilah inti daripada semuanya itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Terry juga, bahwa etika dan moral ini adalah kuncinya semua. Nah, di dalam kasus Freddy Budiman tadi, pertimbangan etika dan moral yang saya lihat di situ, 1.500 ekstasi yang dikirim dari Cina yang diimpor oleh Freddy Budiman adalah ekstasi ini kemudian diolah lagi menjadi farmasi rumahan. Satu ekstasi itu menjadi 3. Berarti 1,5 juta ekstasi itu bisa menjadi 4,5 juta butir ekstasi. Berapa generasi muda kita akan menjadi korban? Inilah pertimbangan etika dan moral tadi. Lalu batas bawahnya peraturan perundang-undangan. Itulah pasal 10 dan pasal 30 tadi. Inilah ruang lingkup kita melakukan penemuan hukum itu. Jangan keluar daripada itu. Nah, inilah konsep yang saya pergunakan di dalam melakukan penemuan hukum tersebut. Kemudian berkaitan dengan rekomendasi tadi. Rekomendasi itu adalah diberikan oleh para hakim agung yang ada di Mahkamah Agung yang memang sudah cukup lama kenal dengan saya. Jadi mereka memberikan rekomendasi itu karena memang tahu daripada perjalanan karir saya, integritas saya, sehingga berani. Antaranya itu Bapak Ibrahim. Mereka tahu, dan dia berasal dari KY. Dia sudah tahu integritas. Kemudian juga di bagian perdata, pimpinan saya itu tentu ketua kamar. Maka ketua kamar memberikan rekomendasi untuk saya maju. Hakim perdatanya Pak Samsul Ma'arif adalah orang-orang memang tahu kinerja saya di sana. Jadi mereka memberikan itu adalah atas dasar memang karena mengenal saya sudah sejak lama. Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum. 3 menit lagi, Pak. Ya, 3 menit lagi. oh siap. Berkaitan
dengan tujuan hukum yang disampaikan seperti disampaikan oleh Gustav Rabruk, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Adanya kepastian hukum tentu adalah untuk manfaat. Adanya keadilan juga bertujuan untuk manfaat. Memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Terry juga bahwa kemanfaatan itu yang harus diutamakan. Jadi hakim dalam satu memutus perkara, dia harus mempertimbangkan putusannya bermanfaat enggak? Bermanfaat untuk para pihak, bermanfaatkah untuk masyarakat, dan bermanfaatkah untuk lembaga dan negara ini. Ini harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Kemudian dari PKS, Pak Habib Abu Bakar menanyakan tentang di dalam perkara yang berbeda, di satu sisi penyidiknya dipertimbangkan bahwa itu adalah tidak sah, di satu sisi adalah sah. Nah, ini tentu tidak terlepas. Ini adalah kasus pidana. Kasus pidana itu dasarnya adalah dakwaan. Kemudian juga pertimbangan daripada eksepsi. Kalau seandainya di dalam eksepsi tidak disebutkan tentang masalah-masalah tentang penyidikan, tentu hakim tidak bisa tiba-tiba masuk ke sana. Kalau seandainya itu kemudian menjadi persoalan, tentu itulah yang akan menjadi dasar bagi hakim. Oleh sebab itu, di dalam satu kasus perkara pidana, tentu dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara. Jadi hakim tidak bisa keluar dari situ. Sehingga apa yang dipersoalkan, itulah yang dibahas oleh hakim. Kemudian dari Partai Golkar berkaitan dengan konsistensi putusan. Nah, mengenai konsistensi putusan, inilah yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan salah satunya adalah dengan membuat sistem kamar. Sistem kamar ini bertujuan adalah untuk konsistensinya putusan-putusan yang dilahirkan oleh hakim. Berbeda dengan dulu, jauh sebelum sistem kamar, hakim agama juga menyidangkan perkara pidana. Hakim perdata juga menyidangkan putusan pidana dan sebagainya, termasuk juga putusan tun. Nah, ini mungkin oleh masyarakat menjadi kritikan. Maka oleh kemudian pimpinan pengadilan, oleh pimpinan Mahkamah Agung, ini kemudian dibuat sistem kamar sehingga masing-masing putusan itu berada di bawah pengawasan dari ketua kamar masing-masing. Kemudian dari PKB berkaitan dengan dissenting opinion, dalam hal kita di dalam memutus perkara, masing-masing itu kita tanya. Pertama adalah pada anggota paling muda. Apa menjadi pendapat bagi mereka di dalam perkara tersebut? Apa alasannya? Apa fakta menjadikan pertimbangan dia berpendapat demikian? Ini harus dikemukakan. Kemudian juga berikutnya adalah dari anggota satu. Lalu kemudian baru dari ketua majelis. Nah, dari 3 orang majelis ini kemudian disatukanlah pendapatnya. Ditanya masing-masing alasan-alasannya. Apa fakta yang menjadikan dasar daripada setiap pertimbangan-pertimbangan atau dasar putusan yang diambil. Tetapi kalau seandainya pertimbangan-pertimbangan yang diambil itu adalah tidak menyangkut pada pokok perkara, tidak berdasarkan isu daripada kasus tersebut, lalu kemudian tidak didasarkan kepada fakta di persidangan, maka di sinilah muncul kasus-kasus yang dissenting opinion. Baik Pak, Ya. Waktunya sudah habis. Ya, saya kira juga sudah terjawab mungkin pimpinan semua. Dari jawaban-jawaban Bapak ini, saya rasa kawan-kawan sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa
Apa yang Bapak sampaikan sangat memuaskan kawan-kawan. Kalau Pak Arteri udah bilang bagus, puas ya. Apresiasi. Sudah bisa memuaskan Pak Arteri, berarti tidak puas. Apalagi kalau terobosan seperti yang Bapak tulis di makalah itu, nanti kalau Bapak jadi Hakim Agung bisa direalisasikan. Nah, itu kami akan dukung Pak. Masuk perubatan regulasi dan lain-lainnya. Inovasi-inovasi. Baik, saudara calon Hakim Agung, selanjutnya dipersilakan untuk menandatangani pernyataan yang telah kami sediakan di depan. Anaknya baru 6 bulan ketua, nggak punya kantor pengacara. Nanti ikut Terry. Iya. Yang repot baru punya kantor pengacara Pak Trimet. Baik. Dengan selesainya penandatanganan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak. Dan silakan ini penggemarnya, silakan aplaus untuk Pak. Di atas sama di sini lebih kerasan arteria dahlan ya untuk kita. Silakan Pak calon Hakim Agung meninggalkan tempat. Sebelum saya meninggalkan ruang rapat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada apa yang saya sampaikan yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.